Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata wal-hajja was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian jamaah subuh rahimahullah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah penuh kemuliaan kita bisa menghadiri jamaah subuh di hari yang kedua mengenai ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita bisa bertemu dengan Ramadan, betul-betul bisa membawa keberkahan dan kemaslahatan. Ini merupakan nikmat yang sungguh tiada tara bagi mereka-mereka yang Allah sampaikan usianya bisa bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Banyak yang menginginkan bisa bertemu, tapi qadarullah berkata lain. Saudara-saudara, famili, keluarga, kerabat, pendeta, banyak yang sudah mendahului kita, baik itu karena asbab terpapar COVID ataupun yang lain. Maka bagi kita yang Allah berikan bisa bertemu dengan Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Sebab itu dalam rangka memberikan sambutan khusus untuk bulan yang penuh berkah ini, para ulama biasanya menggunakan lafaz marhaban ya Ramadan. Kenapa tidak menggunakan ahlan wa sahlan? Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait untuk lafaz sambut Ramadan. Kalau ahlan wa sahlan, ahli itu maknanya keluarga, sahli itu maknanya muda. Dalam kamus bahasa, sahli itu diperspektifkan itu kemudahannya itu seperti orang jalan dari jalan yang mendaki menuju dataran rendah. Bukan dengan bisa coba asosiasikan orang jalan dari ketinggian puncak menuju dataran yang rendah. Kemudian itu diperspektifkan orang melalui tanjakan menuju dataran yang sangat rendah, seperti ini. Nah, kemudian di tengah kanan kiri kita ini diapit oleh keluarga besar. Jadi ada faktor psikologis yang di situ berkecamuk antara bahagia, antara kehangatan di tengah-tengah keluarga, antara unsur-unsur psikologi yang menggambarkan posisi panjenengan saat itu betul-betul di tengah keluarga besar. Maka biasanya orang Arab kalau ingin menyambut tamu dalam
Tapi kalau tamu yang teramat sangat khusus dan istimewa, termasuk Ramadan, itu bahasa yang dipilih para alim bukan ahlan wa sahlan ya Allah, tapi marhaban ya Allah. Marhaban itu sudah terambil dari kata rabbun yang punya makna luas. Maka kalau panjenengan tindak datang Saudi Arabia, itu ada sebuah tempat yang cukup luas, ya, yang di situ biasanya terparkir kendaraan-kendaraan yang butuh diservis. Orang Arab menyebut dengan bahasa rohbah. Rohbah itu satu tempat yang luas yang disediakan oleh para mekanik dalam rangka untuk menservis kendaraan-kendaraan yang butuh diperbaiki. Itu dalam bahasa Arab namanya rohbah. Itu satu akar kata dengan marhaban. Lalu apa hubungannya dengan marhaban yang disenandungkan dengan Ramadan, Syahrul Mubarak ini? Ramadan itu laksana tempat yang sangat luas yang dihadirkan oleh Allah dalam rangka untuk menservis kepribadian lahir batin. Jadi selama 11 bulan itu barangkali ada onderdil-onderdil yang perlu diperbaiki, baik secara lahir lebih batinnya. Itu Ramadan itu laksana tempat mekanik untuk memperbaiki kondisi fisik, rohani, jasadi, spiritual yang kita miliki, supaya nanti begitu selesai menunaikan ibadah Ramadan, kita itu dalam kondisi fit, sehat, walafiat. Maka namanya tempat yang luas yang biasa dipakai untuk parkir mobil-mobil yang butuh perbaikan, itu orang Arab menyebutnya rohbah. Nah, Ramadan itu diibaratkan seperti bengkel spiritual. Bukan hanya bengkel secara rohani, tapi juga bengkel jasadi. Satu contoh, banyak orang-orang yang terkena penyakit lambung yang akut, itu terapinya dengan puasa. Jadi diobati kemana-mana itu sudah tidak ada bekas, dalam pengertian progresnya itu sangat nihil. Tapi begitu diterapi dengan melakukan ibadah puasa, pelan perlahan, step by step, lambungnya yang kronis ini kemudian tiba-tiba membaik dan bisa disembuhkan dengan terapi puasa. Juga bukan sekedar itu, orang-orang yang mengalami keresahan mentalitas, terutama di saat kondisi yang menghimpit-himpit, itu biasanya dia kecenderungan untuk frustrasi itu tinggi. Ada fluktuasi mental di situ. Maka puasa itu hadir, Ramadan itu hadir dalam rangka recovery. Tidak sedikit orang-orang yang galau, orang-orang yang resah, orang-orang yang serba ditimpa kebingungan. Begitu hadir Ramadan, jiwanya merasa bisa terrecovery kembali. Dia menjadi tenang, yang asalnya sama sekali dia jarang, bahkan hampir dipastikan tidak pernah terlihat di masjid-masjid, di musola-musola, tempat-tempat ibadah. Begitu hadir Ramadan, itu seperti ada magnet yang luar biasa yang mampu mensadarkan. Maka ulama tasawuf itu memberi makna kehadiran Ramadan itu laksana orang bangun dari tidur panjang, al-diddun naum. Diddun naum itu maksudnya orang secara selama ini barangkali sama sekali dia sudah lupa dengan alamat masjidnya, tiba-tiba kehadiran marhaban ya Ramadan
itu mampu membuat dia ingat kembali. Disebut di bahasa mereka itu dengan istilah abdidunam, seperti orang ketragal bangun tidur. Oh, sudah 1 Ramadan, kira-kira begitu. Oh, sudah tarawih, kira-kira begitu. Oh, di masjid sudah rame-rame ya menunaikan ibadah Ramadan, tadarusan dan yang lain-lain. Nah, inilah perspektif yang menjadikan makna marhaban ya Ramadan itu bisa kita petik sehari-hari. Maka tidak sedikit orang yang keluar Ramadan itu pikirannya kemudian menjadi semakin visioner, semakin bijaksana, kesabarannya itu terukur. Salah satu hal yang sangat mendasar didikan Ramadan itu mampu ngempet. Sebenarnya kan kita ini dididik di Ramadan itu untuk memperoleh kebahagiaan yang dahsyat, tapi melalui empetan-empetan, melalui dengan proses-proses penahanan, dengan nabung deposito yang tidak serta-merta bisa diambil. Kalau tidak waktu-waktu tertentu, itu bentuk dari simbolisasi pesan Ramadan. Jadi orang walaupun ada sekeliling kita ini makanan halal atau thayyibah, paling kalau belum waktunya itu belum bisa kita sentuh. Pada saatnya nanti kalau sudah mandi baru boleh bisa disentuh. Nah, proses-proses menahan ini sebenarnya filosofinya adalah orang yang mampu ngempet pada saat Ramadan itu dia akan dihadirkan oleh Allah kebahagiaan yang tidak dimiliki yang lain. Saya baru memperspektifkan kebahagiaan secara lahir kita terbuka. Lalu bagaimana kebahagiaan para shoimin dan shoimat ini besok pada saat dia ketemu dengan yang punya, sangat dinanti-nanti. Nah, barangkali orang banyak terjatuh karena tidak siap ngempet. Seandainya dia siap ngempet itu barang beberapa waktu sesuai dengan protokolnya syariah, maka dia akan menjemput kebahagiaan itu utuh, tidak berkurang sedikit pun. Itulah manifestnya marhaban ya Allah. Jadi secara lahir batin orang itu terservis. Mana-mana ada anggota tubuh ini baik secara rohani ataupun jasadi yang mengalami crossletting, nah pada saat Ramadan itu didandani. Yang kira-kira butuh dioleni apa? Itu didandani. Ada yang menganga sekali kelemahannya, misalnya pemalas, menjadi pribadi yang pemalas. Pada saat Ramadan ini Allah servis kemalasan, akhirnya menjadi semangat. Yang tidak biasa bangun malam pun akhirnya harus dipaksa bangun malam. Ada proses secara servis rohani yang begitu bertahap menggunakan marhalah, tetapi itu bagian dari protokol yang Allah siapkan untuk dandani pribadi ini. Maka kalau Nabi sampaikan, seandainya kita itu tahu betul secara konkret keistimewaan Ramadan, kata Nabi, maka kita itu akan meminta 12 bulan itu menjadi Ramadan. Jadi seandainya kita tahu bagaimana keistimewaan Ramadan itu secara utuh itu digelar oleh Allah, apa manfaat terbesarnya untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, maka kita akan meminta 12 bulan itu semua menjadi syahrul mubarak Ramadan. Saking hebatnya bulan Ramadan. Dan itulah ma'asyiral muslimin rahmatullah. Mudah-mudahan sebagai pengantar, saya tidak ngerti jadwalnya, kalau tidak di SMS saya nggak tahu kalau pagi ini ngisi di balik. Jadi kalau saya sudah bilang sama Pak Sekjen Takmir longgar dihubungi saja. Tapi kalau tarawih sudah full. Jadi kalau subuh masih bisa disisakan 1-2 kesempatan. Ya. Kalau saya tidak longgar, ya mungkin ngisi yang lain saja keseluruhannya. Jadi insya Allah mari kita tunaikan para jamaah, mumpung ini baru start awal di hari-hari perdana, karena resepnya orang sukses Ramadan itu awalannya itu sudah awalan yang baik dan itu dijaga dan diistiqomah. Maka
Maka bahasa saya, orang ingin menjemput Lailatul Qadar tidak bisa hanya sekedar dia akan fokus di malam-malam ganjil 10 terakhir. Itu kecelik. Saya bilang kecelik karena Lailatul Qadar itu tidak sembarang. Itu membutuhkan riyadhah yang khusus. Jadi orang-orang yang hanya first interest, pragmatis mentalitasnya, hanya mengejar itu saja, pastikan kecelik. Orang yang sukses Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu semua sudah ditata. Sebagaimana yang kemarin-kemarin saya sampaikan. Jadi dia tidak tergopok-gopok. Dia tidak hadir dalam pengertian kok seperti dipaksa-paksa. Tetapi seluruh urat sarafnya lahir batin itu sudah terkondisikan. Jadi begitu malam 1 Ramadan hari Senin kemarin tarawih yang perdana, hilal yang muncul pada saat Senin malam itu kita sudah on dan akan bersedia untuk merawat itu bukan hanya selesai Ramadan tetapi pasca Ramadan sampai dengan ketemu Ramadan berikutnya. Itulah manifest dari ajaran Ramadan, karena memang bengkel yang luar biasa yang disediakan oleh Allah, dan mudah-mudahan panjenengan bisa terservis selama Ramadan ini. Nah, bohong wa barakatuh. Kalau kita cekat para jamaah sebagai muqaddimah dari materi marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan sekali lagi kami secara pribadi menyampaikan marhaban ya Ramadan khususnya untuk jamaah Masjid Muhammadiyah dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.